Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang masih pada analisa fundamental perusahaan, yaitu di tahap ketiga dari top-down analysis, yaitu analisis perusahaan. Setelah kita menganalisa dari analisa makroekonomi, kemudian analisa industri, sampai bisa menetapkan industri mana yang kita pilih untuk kita investasikan dana yang kita miliki, maka selanjutnya yang kita lakukan yaitu melakukan analisis perusahaan. Nah, dalam analisa perusahaan, kira-kira pertanyaan-pertanyaan berikut ini yang harus bisa kita jawab setelah kita melakukan analisa perusahaan. Yang pertama yaitu saham-saham perusahaan manakah dalam industri yang telah kita pilih yang menguntungkan bagi investor. Jadi sebelum kita, paling tidak ketika kita melaksanakan analisa perusahaan, kita akan bisa menentukan perusahaan mana saja yang dari industri yang terpilih tadi yang akan memberikan keuntungan kepada investor. Nah, dari beberapa perusahaan itu lagi kita bandingkan sampai dapat perusahaan yang sekiranya paling menguntungkan bagi investor untuk menginvestasikan dananya. Atau bisa juga dari saham-saham manakah dalam industri tersebut yang dalam kondisi undervalued atau nilai pasar saham lebih murah dibandingkan harga wajarnya. Nah, kenapa kita dapat memilih saham-saham yang undervalued? Karena saham yang undervalued ini menunjukkan bahwa harganya murah sehingga layak untuk dibeli. Dan mana saja saham-saham yang overvalued atau saham-saham yang mahal, yang mana harga pasarnya lebih tinggi daripada harga wajar saham. Ketika kita sudah memiliki saham tersebut, ketika saham overvalued, itu waktunya untuk kita menjual sahamnya. Namun, ketika kita belum memiliki, sebaiknya kita menunggu atau memilih alternatif membeli saham yang lainnya. Kemudian, nantinya analisa perusahaan ini tujuannya agar kita bisa mengetahui apakah suatu saham di perusahaan tertentu layak dijadikan pilihan investasi atau tidak. Nah, hasil dari analisa perusahaan harus bisa memberikan gambaran tentang nilai perusahaan, karakteristik internal, kualitas dan kinerja manajemen, serta prospek perusahaan di masa datang. Seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett bahwa kita membeli saham berarti membeli bisnis. Jadi, sebelum kita memutuskan untuk membeli saham perusahaan tertentu, kita harus benar-benar mengetahui bisnis perusahaan itu seperti apa. Sehingga kalau kita paham perusahaan tersebut bisnisnya apa, manajemennya bagaimana, prospek ke depannya seperti apa, kita akan memiliki strategi tersendiri dan lebih memiliki rasa memiliki akan bisnis perusahaan tersebut. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam menganalisa perusahaan. Yang pertama yaitu menganalisa perusahaan tersebut secara kualitatif. Kualitatif dengan menelaah hal yang tidak bisa dinilai dalam angka. Nah, nanti pada selanjutnya kita akan membahas per masing-masing analisa. Yang kedua yaitu dengan analisa kuantitatif. Kuantitatif dengan menggunakan laporan keuangan yang telah disampaikan dari laporan keuangan perusahaan. Bisa dilihat dari website ataupun dari berita tentang terkait dengan laporan perusahaan lainnya, ataupun dari IDX juga bisa. Yang ketiga yaitu menganalisis berita terkait perusahaan. Bagi kita yang investor yang sangat mengikuti perkembangan berita terkait perusahaan, ini bisa jadi faktor penting yang akan kita pertimbangkan dalam analisa perusahaan. Yang pertama, metode analisis kualitatif. Nah, di sini kita harus bisa menjawab pertanyaan 5W plus 1H.
Nah, apa saja yang harus bisa kita jawab dalam analisa kualitatif ini? Yang pertama yaitu apa? Yaitu what. What the company do? Apa model bisnis? Model bisnis, kita harus mengetahui model bisnis suatu perusahaan itu. Nah, yang kemudian yang kedua yaitu where. Where is the company position in the industry? Kita harus tahu posisi perusahaan dalam industri tersebut. Yang ketiga, why the company better than others? Kenapa perusahaan itu lebih bagus dibandingkan perusahaan lainnya dalam industri yang sama? Dalam artian keunggulan kompetitif apa yang dimiliki oleh perusahaan tersebut namun tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya dalam industri yang sama. Kemudian, when facing the stakeholder, what the company do? It means that bagaimana tata kelola perusahaan atau bagaimana tata kelola perusahaan bisa dilihat dari corporate governance. Apakah perusahaan tersebut sudah memenuhi prinsip-prinsip daripada good corporate governance atau GCG? Nah, ini bisa dilihat biasanya dari laporan keuangan yang disampaikan di website perusahaan. Kemudian, who is running the company? Siapa yang menjalankan perusahaan? Berarti manajemennya. Siapa yang bisa dilihat dari komposisi direkturnya atau board director membernya, bagaimana komposisinya? Apakah dalam suatu perusahaan tersebut semua anggota direksinya berasal dari internal perusahaan, ataukah ada yang dari eksternal perusahaan? Nah, kemudian bagaimana kalau perusahaan tersebut semuanya board membernya dari internal, atau ada dualism director, dalam artian direktur tersebut menjadi direktur juga di perusahaan lainnya. Nah, bagaimana nanti analisanya ketika hal itu terjadi dalam suatu perusahaan. Yang terakhir yaitu how well the company do now. Seberapa bagus bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Jadi, bagaimana, lebih ke bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya. Jadi bisa dilihat dari strategi-strategi yang dipakai suatu perusahaan tersebut. Strategi perusahaan bisa jadi sama, hanya saja bisa menghasilkan output yang berbeda. Seperti itu. Kemudian, nah ini penjelasan dari tadi ya model bisnis. Nah, dengan mengetahui model bisnis, kita bisa mengetahui performa perusahaan di bidang tersebut. Kita bisa tahu dari model bisnisnya ini dari informasi seperti website, kemudian laporan keuangan, ulasan koran, atau lain-lainnya. Sebagai contoh, kenapa kita harus mengetahui model bisnis? Karena tadi yang saya bilang, kalau menurut Warren Buffett, kalau kita mau membeli saham, berarti kita membeli bisnis perusahaan. Jadi, bisa dikatakan kita harus sangat familiar dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Sebagai contoh, misalnya kita berlatar belakang pertanian. Nah, jadi sangat logis apabila membeli saham pada sektor pertanian atau perkebunan. Begitu juga misalnya kita punya sektor di mining atau oil. Nah, sama halnya atau di keuangan. Berarti hal yang paling kita familiar dengan kita bagian keuangan. Nah, bisa juga kita memilih untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan di industri keuangan. Kemudian dari posisi dalam industri. Posisi dalam industri bisa dilihat dari market share atau pangsa pasarnya. Dari pangsa pasar, kita dapat memahami seberapa besar volume bisnis perusahaan. Sebagai contoh, misalnya perusahaan kita pengen investasi di
apakah kita mau berinvestasi di Telkomsel, Indosat, XL, di perusahaan provider, perusahaan telekomunikasi misalnya. Nah, kita akan bisa melihat posisi perusahaan dengan membandingkan market share dari beberapa perusahaan tersebut dalam pasar. Jadi kita tahu market leader-nya siapa dalam pasar. Misalnya dari Telkomsel, Indosat, XL, dan lain-lainnya, ternyata Telkomsel yang memiliki market share yang paling tinggi. Nah, berarti pangsa pasar untuk telekomunikasi dikuasai oleh Telkomsel. Kemudian keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif ini yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya dalam industri yang sama. Apa yang mereka miliki yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain sebagai keunggulan mereka. Nah, beberapa hal yang bisa menjadi keunggulan kompetitif suatu bisnis dalam perusahaan. Yang pertama yaitu dari sumber daya yang mereka miliki, baik aset berwujud maupun tidak berwujud. Misalnya dari paten ataupun merek dagang. Contohnya, misalnya untuk konsumer, untuk merek dagang mie instan di Indonesia. Kita semuanya tahu bahwa Indomie menguasai memiliki dari merek Indomie lebih dikenal masyarakat dibandingkan Sarimi misalnya atau mie sedap seperti itu. Kemudian selain itu juga kita bisa melihat bagaimana kemampuan perusahaan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Karena bisa jadi perusahaan tersebut memiliki inovasi dan kreativitas dalam pemanfaatan sumber daya yang mereka miliki. Yang keempat, yaitu dari segi manajemen. Sebuah perusahaan itu layaknya sebuah kapal yang harus memiliki nahkoda. Nah, siapa nahkodanya dalam suatu perusahaan? Pemimpin dalam suatu perusahaan yaitu jajaran direksinya, terutama sosok CEO atau Chief Executive Officer. Karena sebagus apapun model bisnisnya, perusahaan bisa gagal karena manajemennya tidak mampu menerjemahkannya pada rencana kerja dan operasi yang tepat. Jadi manajemen ini memegang peranan yang penting dalam perusahaan. Apakah kita bisa melihat apakah jajaran direksi dalam suatu perusahaan tersebut merupakan direksi internal semua atau ada direksi eksternal, kemudian bagaimana komposisinya. Nah, itu bisa kita analisa dari mana, gimana cara kita mengetahui manajemen perusahaan, mengetahui direksinya, dan lain-lain. Kita bisa memanfaatkan data dari website perusahaan yang memberikan rekam jejak dari setiap direktur-direkturnya. Nah, kita bisa lihat dari website perusahaan masing-masing. Nanti kita akan bisa tahu siapa aja jajaran direksinya, kemudian bagaimana background pendidikannya, biasanya akan disebutkan. Begitu juga kita bisa mencarinya informasi tersebut dari website IDX atau Bursa Efek Indonesia. Bisa juga melalui RUPS. Karena ketika RUPS, investor memiliki kesempatan untuk bertemu dengan jajaran manajemennya. Nah, dari situ bisa menilai kemampuan manajemen suatu perusahaan. Nah, yang selanjutnya dari tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan atau corporate governance adalah kebijakan perusahaan agar operasi perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan atau stakeholder yang merupakan misalnya konsumen, pemasok, investor, atau bahkan masyarakat sekitar. Nah, dari tata kelola perusahaan, kita bisa menganalisa apakah perusahaan sudah menerapkan prinsip-prinsip GCG atau Good Corporate Governance yang mendasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan, kewajaran, integritas,
kejujuran, dan mematuhi hukum. Jika perusahaan dikelola dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip GCG tersebut, maka perusahaan akan bisa lebih efisien, kompetitif, memiliki return yang tinggi, dan bisa menyeimbangkan hubungan dengan masyarakat sekitar perusahaan, konsumen, pemasok, dan stakeholder lainnya. Karena pada dasarnya, kita bisa melihat perusahaan tersebut, laporan corporate governance-nya dari website-nya. Kebanyakan perusahaan yang sudah publik pasti menyampaikan laporan corporate governance-nya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui apakah menurut kita sudah memenuhi prinsip-prinsip GCG atau ada yang masih perlu dibenahi, bagaimana dengan transparansi laporan keuangannya, transparansi penjalanan bisnisnya, apakah akuntabel, ataukah ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Nah, itu kita bisa menganalisa di sini. Nah, beberapa tips mengetahui GCG di perusahaan. Kita bisa melihat dari struktur dewan direksinya. Nah, ini berkaitan dengan manajemen suatu bagian manajemen ya. Kalau kita melihat struktur dewan direksinya, bagaimanakah? Apakah dewan direksi di eh, apakah dewan direksi tersebut lebih banyak porsinya atau didominasi oleh orang dari internal perusahaan. Nah, ini juga bisa untuk dipertimbangkan. Karena ketika dewan direksi mayoritas berasal dari internal perusahaan, ini juga transparansi dari perusahaan tersebut akan dipertanyakan oleh para stakeholder. Kemudian melihat transparansi laporan keuangan, mengecek sudahkah perusahaan memenuhi hak stakeholder, dan ini juga bisa dilakukan ketika investor mengikuti RUPS. Yang terakhir yaitu strategi perusahaan. Apa yang dimiliki oleh perusahaan pada kondisi terkini di lapangan? Selain itu, perusahaan juga harus memiliki model bisnis yang baik, pasar yang baik, keunggulan kompetitif, serta manajemen dan tata kelola perusahaan yang baik agar perusahaan mampu berkembang lebih baik di masa depan. Nah, strateginya seperti apa? Misalnya pada kondisi saat ini ya, ada beberapa yang dilakukan, 3 strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan guna memperoleh keunggulan bersaing. Yang pertama yaitu cost leadership atau keunggulan biaya menyeluruh. Yang kedua, diferensiasi, yaitu strategi perusahaan untuk menghasilkan laba di atas rata-rata dalam suatu industri. Yang ketiga, fokus. Strategi ini dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa perusahaan mampu melayani target strategi secara lebih efektif dan efisien. Nah, strategi perusahaan, contohnya pada kondisi saat ini, dengan adanya pandemi COVID-19, nah, perusahaan harus berpikir strategi apa yang tepat yang akan mereka gunakan sehingga mereka akan tetap menjalankan bisnisnya dengan baik, sama halnya sesuai dengan dapat mengikuti keinginan pasar, kemudian memastikan bahwa produknya tersebut masih diminati oleh pasar, dan dapat menyikapi tantangan baru saat ini. Sebagai contoh, perusahaan yang sangat terkena imbas dalam pandemik COVID ini, yaitu hampir semua sektor perusahaan mengalami efek yang cukup besar dari adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, saat ini perusahaan dipaksa untuk berpikir bagaimana cara perusahaan menyikapi tantangan COVID-19 ini. Seperti misalnya yang kita tahu perusahaan transportasi, dengan adanya pembatasan atau social distancing, pastilah mereka akan mendapatkan pengurangan dari revenue atas bisnisnya. Nah, itu bagaimana perusahaan transportasi menyikapi adanya peraturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Seperti itu.
Metode kedua yang dipakai untuk analisa perusahaan yaitu metode analisa kuantitatif, yaitu dari laporan keuangan. Nah, kalau untuk laporan keuangan ini bisa dilihat dari press release perusahaan, laporan keuangan kuartalan, laporan keuangan tahunan yang berupa neraca, laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, dan rasio finansial. Nah, pada kesempatan ini saya hanya membahas rasio finansial yang sering dipakai untuk analisa perusahaan pada analisa fundamental. Yang pertama yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini yang sering dipakai yaitu ROE dan ROE dan juga ROA. ROE, Return on Equity, yang merupakan rasio yang dihitung dengan membagi laba dengan modal pemegang saham. Nah, ROE dan ROA ini merupakan indikator dari profit yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal dan aset yang mereka gunakan. Nah, bagaimana tips untuk memilih saham yang layak dibeli dari kedua analisa tersebut? Yang pertama, pilihlah saham dengan ROE minimal 20%. Karena kalau ROE di bawah 20%, berarti rasio laba terhadap modal hanya mendapatkan keuntungan di bawah 1,6% per bulan. Atau 20% dibagi 12 bulan. Jadi kurang dari 2% ya, rasio keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan itu selama 1 bulan. ROE paling ideal kalau di Indonesia itu sekitar 25%. Karena 25% ini setara dengan perusahaan mendapatkan keuntungan 2% dalam 1 bulan. Jadi selama 12 bulan kurang lebih 24-25%. Hindari saham dengan ROE yang hanya sekitar 5-10%. Kenapa ini harus dihindari? Karena kalau kita menjadi pemilik suatu perusahaan itu, buat apa susah-susah kita menjalankan perusahaan kalau untungnya hanya 5-10% setahun. Lebih baik modal itu disimpan di deposito bank, karena range persentase bunganya hampir sama dengan deposito di bank, tanpa kita perlu susah-susah untuk berpikir menjalankan bisnis tersebut. Yang kedua yaitu rasio hutang. Rasio hutang yang biasa kita pakai yaitu debt to equity ratio, yaitu rasio yang dihitung dengan membagi total hutang dengan total ekuitas. Nah, rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka panjang. Nah, pada rasio hutang ini atau DER, tipsnya yaitu pilih perusahaan yang DER-nya di bawah 1 kali. Dengan angka ini berarti perusahaan tersebut memiliki modal yang lebih besar daripada hutangnya. Nah, kalau di sini contohnya DER-nya 0,5%. Nah, berarti rasio ini perusahaan masih memiliki ekuitas yang lebih besar daripada hutangnya. Kemudian selanjutnya yaitu market ratio. Yang pertama yaitu earning per share. Setelah kita memahami kondisi emiten, pertanyaan yang muncul berikutnya yaitu kondisi apa sebuah saham yang harus kita beli. Nah, yang pertama yaitu earning per share adalah laba bersih per lembar saham. Mudahnya, angka EPS ini tuh menunjukkan berapa banyak laba yang kita peroleh ketika kita membeli sebuah saham. Dengan cara mengurangi net income dengan dividennya dibagi dengan jumlah saham beredar. Nah, EPS ini juga disebut untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Perlu diingat juga bahwa jumlah saham yang beredar ini bisa berubah tergantung aksi korporasi dari perusahaan tersebut. Misalnya seperti right issue atau waran. Atau bisa juga
pembagian dividen dalam bentuk saham. Nah, itu salah satunya yang bisa mempengaruhi perubahan dari earning per share. Selanjutnya yaitu price earning ratio. Murah atau mahal suatu saham itu tidak ditentukan oleh besarnya nominal harga saham. Nah, untuk mengetahui apakah saham itu murah atau mahal, bisa digunakan PER atau Price Earning Ratio. Rasio untuk membandingkan harga saham saat ini berbanding dengan labanya. Rasio ini paling sering dipakai tentu rasio ini yang paling sering dipakai dengan tetap memperhatikan rasio-rasio lainnya. Nah, bagaimana cara menghitung PER? Yaitu dengan membagi harga saham dibagi dengan earning per share-nya. Namun dalam menganalisa rasio price earning ratio perlu diingat bahwa angka price earning ratio suatu saham itu tergantung kepada sektor-sektornya, sehingga akan lebih tepat bila membandingkan per saham dengan per sektor atau saham lain di industri yang sama. Jadi tidak membandingkan per di perusahaan di perusahaan yang berbeda sektor industrinya, karena hal ini akan memberikan analisa yang rancu. Bisa jadi PER yang lebih tinggi itu dikatakan lebih murah daripada PER yang lebih rendah, karena pembandingnya bukan dari industrinya. Jadi kita harus membandingkan PER itu dengan industri atau saham perusahaan sejenis dalam industri yang sama. Kemudian bagaimana PER itu bisa dikatakan bisa naik dan turun? Nah, PER ini sangat dipengaruhi oleh harga saham di pasar dan besaran dari earning per share. Tergantung mana yang naik dan turun pada besaran itu. Harga saham juga bisa berubah setiap hari, sementara earning per share biasanya berubah secara kuartal. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari price earning ratio yaitu semakin kecil PER suatu saham, maka semakin murah dan bagus suatu saham itu. Namun tidak ada nilai pasti berapa PER suatu saham itu dikatakan murah. Karena tadi yaitu dibandingkan dengan PER di industri masing-masing. Namun yang perlu diingat juga, kalau PER hasil dari analis perhitungan PER itu minus, berarti tandanya menandakan bahwa perusahaan tersebut sedang merugi. Jadi jangan dibeli. Kemudian yang ketiga yaitu book value atau nilai buku, yaitu rasio yang dihitung dengan membagi total modal dengan jumlah saham yang beredar. Nah, rasio book value ini sama halnya seperti earning per share, hanya saja ia menggunakan ekuitas atau modal sebagai pembilang atau yang dibagi. Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen mengembangkan permodalan yang ia miliki. Kemudian market rasio yang selanjutnya yaitu price book value. Price to book value ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu saham saat ini murah atau mahal dengan cara membagikan harga saham dibagi dengan book value-nya. Rasio ini mirip seperti rasio price earning ratio atau PER, namun ia menggunakan nilai buku sebagai pembilangnya. Nah, price book ratio adalah perbandingan harga saham terakhir terhadap nilai bukunya. Pada umumnya, investor maupun trader lebih banyak menggunakan PER dibandingkan ketimbang PBV. Karena penggunaan laba pada berhitungan PER lebih akurat, mencerminkan kinerja perusahaan daripada modal di perusahaan tersebut. Sebaliknya, kalau pada PBV ini, penggunaan modal penambahannya bisa dilakukan dengan mudah. Misalnya dengan menerbitkan saham baru atau pinjaman pihak ketiga dan lain sebagainya. Makanya PER lebih banyak digunakan dibandingkan dengan PBV. Nah, itu tadi metode analisa dari laporan keuangan yang saya fokuskan pada rasio-rasio keuangan. Selanjutnya yang ketiga,
yaitu metode analisa berbasis berita terkait dengan perusahaan. Nah, ada beberapa berita terkait perusahaan yang biasanya bisa berupa aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, pembagian dividen, perubahan harga saham, dan restrukturisasi perusahaan. Pembagian dividen. Biasanya, pembagian dividen dibagikan secara tunai setiap periode tertentu, misalnya kuartalan, tahun, ataupun setiap 2 tahun. Nah, pembagian dividen ini menunjukkan bahwa saham itu bertumbuh atau berkembang. Pembagian dividen tidak hanya berupa cash, biasanya juga bisa berupa pembagian saham kepada para pemilik saham tersebut. Nah, dari pembagian dividen ini, kita juga bisa menghitung dividen payout ratio yang diberikan oleh perusahaan. Nah, ketika ada berita dalam pembagian dividen ini, apa yang bisa dilakukan investor yang biasanya mencari keuntungan melalui pembagian dividen? Nah, berikut ada beberapa strategi yang dapat investor lakukan untuk mendapatkan keuntungan dari pembagian dividen. Yang pertama yaitu carilah perusahaan yang rajin memberikan dividen. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan BUMN atau perusahaan plat merah ini seringkali membagikan dividennya karena terkait dengan kewajiban perusahaan plat merah tersebut untuk membayarkan dividen ke pemerintah sebagai pemilik perusahaan. Selain itu, beberapa perusahaan swasta yang besar yang sudah punya nama juga akan rajin dalam memberikan dividennya. Nah, yang selanjutnya, carilah perusahaan yang secara historis memiliki dividen payout ratio yang besar. Dalam kondisi ekonomi yang normal, perusahaan seperti ini biasanya juga membagi dividen yang lumayan. Nah, jadi kita juga bisa mencari perusahaan-perusahaan yang memiliki dividen payout ratio-nya cukup tinggi. Ini juga bisa menguntungkan kita kalau kondisi perekonomian normal. Yang ketiga, cermati tanggal cum date dividennya atau batas tanggal yang menentukan investor mana yang berhak mendapatkan dividen. Artinya, hanya investor yang tercatat memiliki saham tersebut sampai dengan tanggal cum date yang tadi disebutkan berhak memperoleh dividennya. Jadi, sebelum tanggal cum date tanggal pembagian dividen itu, nah biasanya banyak tuh yang nanti ada berita. Nah, nanti kita bisa beli untuk mendapatkan keuntungan dari pembagian dividen saham tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu cermati tanggal ex-date dividen. Investor yang memiliki saham mulai tanggal ini tidak berhak mendapatkan dividen. Nah, tadi kalau kita sebelumnya belum memiliki saham, kemudian ada pengumuman cum date dividen, nah itu waktu kita buat beli untuk mendapatkan keuntungan dividennya. Tapi harus berhati-hati juga ketika kita sudah memiliki saham pada perusahaan tertentu yang akan memberikan dividennya, namun kita kurang cermat akan tanggal ex-date dividennya, jangan sampai nanti salah waktu saat membeli atau menjualnya. Justru kita menjual saham yang kita miliki tepat pada saat ex-date dividen, atau kita terlambat membeli saham. Kita membeli saham di waktu ex-date dividen. Jadi, walaupun kita sudah mendapatkan sahamnya, kita tidak berhak atas dividen yang dibagikan oleh perusahaan tersebut. Nah, ada banyak sebenarnya itu beberapa yang bisa kita pertimbangkan dalam pembagian dividen. Selain itu ada dividen yield-nya, kita juga bisa menghitung dividen yield yang dibagikan di Indonesia. Kemudian ada juga apalagi ya itu tadi. Kemudian antisipasi kemungkinan pembagian dividen di jauh-jauh hari. Nah, dengan melihat pola-pola atau pengalaman-pengalaman sebelumnya dari pembagian dividen di perusahaan tertentu, apabila kita sudah tahu bisnisnya, nah kita bisa mengantisipasi dari tanggal-tanggal pembagian dividen tersebut, sehingga masih tetap mendapatkan keuntungan atas pembagian dividen.
Nah, yang selanjutnya yaitu perubahan harga saham. Nah, perubahan harga saham sangat mempengaruhi likuiditas saham tersebut. Nah, misalnya perubahannya terjadi terlalu tinggi. Nah, hal ini akan menyebabkan saham tersebut jarang ditransaksikan. Atau perubahan harganya terlalu rendah. Nah, biasanya ini bisa menyebabkan delisting atau saham tersebut dikeluarkan dari bursa ketika di bawah nilai minimal yang ditetapkan di bursa. Beberapa aksi korporasi yang bisa mempengaruhi harga saham, misalnya yaitu stock split atau pemecahan saham. Sebagai contoh, saham ABC, saham ABCD 1.000 lembar di harga 50.000. Kemudian dengan stock split 1:10, maka Anda akan memiliki 10 lembar saham seharga 5.000 per lembar. Nah, stock split dari contoh yang saya sebutkan tadi, stock split ini merubah harga saham dengan perbandingan 1:10. Rata-rata investor mempercayai bahwa saham perusahaan yang akan melakukan stock split biasanya naik terlebih dahulu. Kemudian setelah di stock split, harganya juga terus naik. Namun tidak semua kasus berakhir seperti ini. Ada juga saham yang setelah stock split, harga sahamnya justru terus turun. Nah, oleh karena itu, investor harus mengetahui dengan jelas apa sebenarnya alasan perusahaan melakukan stock split. Salah satu alasan bagus yang bisa dilakukan perusahaan untuk melakukan stock split yaitu untuk memperbesar likuiditas saham tersebut. Dengan harga baru yang lebih rendah, maka banyak investor, terutama investor retail, yang dapat menjangkau harganya sehingga dapat berbelanja saham mereka. Dengan demikian, lebih banyak investor yang berburu saham tersebut, sehingga harganya pun akan cenderung naik. Yang kedua yaitu reverse split. Reverse split ini kebalikan dari stock split. Sebagai contoh, suatu perusahaan melakukan reverse split 10:1. Nah, tadi kalau stock split 1:10, jadi kebalikannya. Investor yang tadinya memiliki 10 saham perusahaan ini di harga 500 akan memiliki satu saham di harga 5.000 bila di harga 5.000. Nah, bila memiliki 100 saham, maka akan menjadi 10 saham saja. Nah, biasanya biasanya reverse split ini dilihat sebagai tanda yang kurang bagus. Biasanya harga saham cenderung meningkat menjelang reverse split. Kemudian setelah reverse split, harganya jatuh karena investor rame-rame menjualnya karena dianggap sebagai berita yang kurang bagus. Yang ketiga yaitu right issue atau peluncuran saham baru. Pada dasarnya, tujuan right issue adalah mendapatkan dana segar dari pemegang sahamnya. Namun biasanya aksi right issue ini akan mendilusi kepemilikan saham atau mengurangi persentase kepemilikan saham karena lebih banyak saham yang beredar di pasar. Nah, oleh karena itu biasanya right issue ini ditanggapi secara negatif oleh masyarakat atau pelaku pasar dengan menjual saham yang mereka miliki sebelum diadakannya right issue. Apalagi kalau rencana penerbitan saham yang baru itu adalah untuk membayar hutang yang jatuh tempo. Maka akan jadi berita yang negatif untuk para investor. Sebaliknya, rencana right issue yang menarik bagi para investor, yaitu kalau dana segar itu akan digunakan untuk membiayai ekspansi bisnis mereka atau mengakuisisi perusahaan lain. Dengan kata lain, akan ada potensi pendapatan yang akan didapat di masa depan. Kalau untuk membayar hutang, ya sama aja Anda memberikan uang sukarela tanpa kepastian profit di masa yang akan datang.
Selanjutnya, buyback. Emiten seringkali berencana hendak membeli sahamnya sendiri atau buyback. Nah, biasanya buyback ini merupakan sinyal jelek. Karena secara logika, mana ada perusahaan yang ingin membeli sendiri sahamnya bila sahamnya itu jelek. Nah, maka dari itu, sinyal buyback biasanya membuat suatu saham naik harganya. Gini. Jadi, buyback itu biasanya pembelian kembali bertujuan untuk mengurangi saham yang beredar. Sehingga di masa depan, diharapkan adanya peningkatan pendapatan perusahaan akan dibagi jumlah saham yang lebih sedikit, sehingga menghasilkan IPS yang lebih tinggi. Nah, sebenarnya tujuan dari buyback ini pembelian kembali yaitu biasanya akan memberikan sinyal kenaikan harga saham, karena semakin sedikit saham yang beredar, maka akan meningkatkan earning per share-nya. Begitu. Yang terakhir yaitu restrukturisasi perusahaan. Beberapa bentuk restrukturisasi perusahaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan performa perusahaan di masa yang akan datang. Yang pertama yaitu merger atau akuisisi. Nah, perusahaan yang diakuisisi oleh perusahaan asing biasanya itu akan membuat nilai sahamnya melonjak. Makanya, dengan adanya berita merger atau akuisisi, investor harus tetap berhati-hati dengan rumor akuisisi tersebut, karena seringkali rumor-rumor tersebut di-blow up. Misalnya hanya sebatas isu. Perusahaan ABCD isunya akan diakuisisi oleh perusahaan asing. Nah, ketika rumor ini di blow up, maka harga saham di pasar pun akan bergejolak. Biasanya akan menjadi lebih tinggi. Padahal masih sebatas rumor. Kalau ternyata ternyata rumor itu salah atau tidak terjadi, maka akan menyebabkan kerugian bagi investor juga. Nah, yang kedua yaitu kerjasama. Nah, biasanya kalau ada berita terkait dengan emiten yang sedang melakukan negosiasi atau kerjasama dalam rangka mengembangkan usahanya, nah saham-saham yang seperti ini patut untuk dipertimbangkan, kita pertimbangkan untuk investasi, karena berarti saham yang seperti ini mengandung sinyal-sinyal positif untuk kedepannya. Apabila kerjasama tersebut benar-benar terjadi, maka kelangsungan perusahaan akan semakin baik dan akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi juga. Selanjutnya yaitu penggantian sektor usaha. Ada kalanya emiten yang berganti sektor usaha dianggap memiliki prospek yang bagus. Misalnya, pada saat komoditas booming, banyak perusahaan yang mengalihkan usahanya ke komoditas. Bila ada emiten yang berganti usaha, Anda sebaiknya menunggu selama beberapa waktu, setidaknya 1-2 tahun ke depan. Lihat perkembangannya seperti apa pada 1-2 tahun tersebut. Apabila perkembangannya bagus, Anda bisa memutuskan untuk membeli. Jangan terlalu terburu-buru dengan isu atau pergantian sektor yang dilakukan oleh perusahaan. Yang selanjutnya yaitu spin-off. Spin-off yaitu ketika emiten memecah dirinya sendiri menjadi perusahaan baru yang berdiri sendiri. Keuntungannya, masing-masing perusahaan, baik induk maupun anak, tetap fokus pada kompetisinya. Dan biasanya perusahaan induk tetap menyokong perusahaan anak dalam segi pendanaan atau strategis. Nah, ini juga bisa dipertimbangkan karena perusahaan yang masing-masing berdiri dan berfokus pada
pada bisnisnya masing-masing, namun tetap mendapatkan dukungan dari induk perusahaan. Jadi bisa menjadi sinyal juga bagi kita untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu kuasi reorganisasi. Kuasi reorganisasi adalah proses akuntansi yang bertujuan untuk menyehatkan laporan keuangan perusahaan. Umumnya dilakukan oleh perusahaan yang mengalami akumulasi kerugian dan defisit besar. Nah, kuasi organisasi ini apabila dilakukan dengan jujur dan transparan, bisa menguntungkan bagi investor saham. Karena melalui aksi ini, perusahaan bisa merestrukturisasi modalnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aset maupun kewajiban. Jadi, perusahaan itu seolah-olah mulai lagi dari awal yang baru atau fresh start. Karena langkah ini akan mencerminkan kondisi keuangan emiten yang sesungguhnya. Oke. Terima kasih. Berikut presentasi yang bisa saya sampaikan. Bagaimana cara menganalisa fundamental perusahaan dari ketiga analisa, yaitu analisa kualitatif, analisa kuantitatif atau dari laporan keuangan, dan juga analisa berita. Nah, selanjutnya kita bisa lihat, bisa menilai saham itu undervalued atau overvalued dari valuasi saham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.